alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita kembali di dalam pengajian. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita halaman 20, babu sholatit tatawwu, tentang bab sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatit tatawwu'i, bab tentang sholat sunnah. Akhraja Ahmadu wa Tirmidzi, mentakhrid hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. An Abi Umamah, dari Imam Abi Umamah, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cariin mama kamu. Ma'adzinallahu li'abdin fi syai'in afdalu min rak'ataini au aktsara min rak'ataini wa innal birra la yadurru fawqa ra'sil abdi ma kana fis sholati wa ma taqarraba abdun ilallahi azza wa jalla bi afdali mimma kharaja minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adzinallahu, tidaklah Allah mengizinkan, li abdin, kepada seorang hamba, fi syai'in, pada sesuatu perbuatan apapun, amal-amal soleh maksudnya, afdolu, yang lebih afdol, yang lebih baik, min rak'ataini, daripada sholat sunnah 2 rakaat, au aksaro min rak'ataini, atau lebih dari 2 rakaat. Jadi artinya begini, bahwa tidak ada sesuatu amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling baik kecuali sholat sunnah. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya sholat adalah afdolul a'mal, sebaik-baiknya amal. Orang puasa, orang haji, orang zakat, dan lain-lain sebagainya lah. Yang paling baik itu, amal yang paling mendekatkan diri kepada seorang hamba adalah sholat. Maka perkara sunnah yang paling baik yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah sholat sunnah. Begitu maksudnya. Jadi apapun cara kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, tidak lain dan tidak bukan dengan cara sholat sunnah. Sekalipun cuma 2 rakaat, itu jangan ditinggalin. Ya, kenapa? Karena sholat itulah yang paling, karena yang namanya sholat, kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, yang namanya ibadah sholat, Allah terima langsung, Allah langsung berikan kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang lain kan melalui malaikat Jibril, tapi yang namanya sholat langsung Allah terima, langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu diantaranya. Yang kedua, jamaah, yang namanya ibadah sunnah, kalau bukan karena hidayah dan taufiknya dari Allah, orang berat melaksanain. Apalagi yang namanya sholat rawatib, ba'diyah atau qobliyah. Ya kalau kita di masjid mungkin gampang, tapi kalau di rumah susah. Ya, malasnya bawaannya ade aja udah pengennya buru-buru. Kayaknya sibuk banget gitu. Gak taunya habis sholat sih gak ngapa-ngapain juga. Ya, bawaannya doang. Karena perkara sunnah yang memang lebih afdol, lebih baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu penyebabnya. Wa innal birra, sesungguhnya yang namanya birra, kebaikan apapun, amal soleh itu namanya bir. Bir itu kebaikan apapun kebaikannya, itu namanya al birra. La yadurra fawqa ra'sil abdi. Ya, itu tergantung di atas kepalanya seorang hamba. Maka nafis sholati, manakala ada orang itu melaksanakan sholat. Jadi artinya apa? Bahwa amal soleh apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu tergantung daripada sholatnya.
Kalau sholatnya baik, itu yang kata Nabi apa? Apa nama kata Nabi? Idza kana soluhat sairul amali wa idza fasada sairul amali. Apabila sholatnya baik, semuanya jadi baik. Apa yang baik? Ya amal soleh yang lainnya. Wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, jelek, nggak sempurna, maka amal yang lainnya pun dianggap tidak sempurna. So. Wa ma taqarraba 'abdun ilallahi azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri ilallahi kepada Allah azza wa jalla bi afdala, yang lebih afdal, mimma daripada sesuatu, kharaja yang keluar, minhu daripada sholat. Jadi nggak ada. Ya. Jadi kalau kita pengen mendekatkan diri kita kepada Allah, caranya apa? Sholat doang udah. Tapi bukan sholat wajib. Yang cara mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib siapapun pada yang ngerjain. Ya mau kagak mau, karena apa? Karena itu satu kewajiban. Tapi kalau kita pengen dekat kepada Allah, salah satunya apa? Sholat sunnah paling gampang. Ya. Apa yang kita bisa laksanakan. Lah yang kedua, kebetulan kemarin saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dikatakan begini, babnya ya, ada satu keterangan begini. Ya, saya baca dulu kitabnya biar pas gitu ya. Jadi ada keterangan di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, kalau tidak dibarengi dengan perkara-perkara sunnah, apakah itu yang namanya sholat sunnah, puasa sunnah, pokoknya apapun perkara wajib, kalau tidak dibarengi dengan perkara sunnah, maka belum tentu kewajiban itu dianggap gugur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya kita ibadah belum tentu sempurna 100%. Kita sholat, mungkin rukun-rukunnya iya, syarat-syaratnya kita udah pelajari, kita tahu, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah sholat kita timbulnya kehusuan? Itu kan yang menentukan diterima tidaknya sholat kita. Kan belum tentu kita sholatnya kita khusyuk. Nah, untuk menyempurnakan itu semua, itu diterimanya oleh Allah, bisa jadi baik kalau kita sholat sunnah. Satu, itu fungsi sholat sunnah. Yang kedua, fungsinya sholat sunnah, ya, selain kita menambal kekurangan sholat fardu kita, yang kedua, apa manfaatnya sholat sunnah? Yang kedua, sholat sunnah itu, ya, yang ini yang kita bahas, mendekatkan diri kita kepada Allah. Lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka jangan dianggap sepele yang namanya sholat sunnah. Apapun kalau bisa, minimal kita sholat sunnahin. Itu diantaranya kelebihan-kelebihan itu semua. Berikutnya, wa Tabraniyu, Imam Tabrani mentakhrij hadis anhu an Abi Umamah, ma utiya abdun fi hadzal dunya khairan lahu min ayu adzina lahu fi raq'ataini yusallihima. Kata Nabi SAW, ma utiya abdun, tidaklah diberikan seorang hamba oleh Allah. Jadi artinya tidak ada satu pemberian Allah kepada kita di manusia, fi hadhihi dunya, di dunia ini, khairan, yang lebih baik, lahu, kepada itu hamba. Nih kalau buat kita sih jamaah, jujur aja, jujur nih, ya, kita miskin tapi bisa sholat, mendingan mana duit kaya, duit banyak, kaya tapi nggak bisa sholat. Pilihan itu doang, jangan dibalik. Sholat, kaya, pengen ya begitu. Masuk surga lagi. Iya. Maunya mana kira-kira? Miskin tapi sholatnya baik, itu, atau kaya tapi nggak bisa sholat? Kalau perkira itu kan, jujurnya permintaannya kayak begitu. Tapi kebanyakan kita enggak lah, gue penting gue sholat, penting gue kaya, mau ngapain kayak ntar. Nah ini nih yang maksud saya, ini hadis ini nih. Jadi pemberian Allah, kalau soalnya kamu mau kaya atau mau saya kasih yang namanya bisa sholat, maka dikatakan tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba di atas dunia ini yang lebih baik bagi orang itu min ayu azina,
dibandingkan daripada Allah izinkan, Allah gampangkan, Allah permudah lahu bagi orang tersebut fi rakaataini yusallihima, dia bisa melakukan sholat 2 rakaat. Itu yang lebih baik. Nilainya nggak ada. Apalagi sholat sunnah fajar yang kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kadang-kadang kita lewati. Makanya ya orang bisa melaksanakan sesuatu perkara-perkara sunnah itu karena memang izin Allah. Kalau kita bilang saya nggak tahu dalilnya, nggak tahu hadisnya, atau nggak tahu manfaatnya, bohong. Betul apa enggak? Iya. Tapi kenapa semua itu kalah oleh kita? Karena memang di sini Allah belum memberikan kepada kita nih hidayah dan taufiknya. Kenapa? Karena yang namanya hidayah dan taufik itu tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya. Makanya kita cari kecintaan, ya, kecintaan Allah kepada kita supaya apa? Supaya itu yang namanya beramal, melakukan satu kebaikan itu kita menjadi mudah. Nah, kalau kita berat mulu, ya, jangankan yang sunnah, yang wajib aja masih nawar-nawar. Tar lu apa baru 4:30, baru azan subuh. Udah jam 5 no, baru jam 5. Kan suruhnya jam 6 kurang seperempat. Tar 5:30 dah gua sholat subuh. Betul apa enggak? Ada yang begitu? Oh, ada. Ya. Nah ini kan salah satu yang dikatakan karena izin Allah, karena Allah memberikan kemudahan kepada kita, makanya minta. Ya. Nah semalam malam Sabtu saya ngajar dalam kitab Tafsir Munir, dikatakan bahwa nih di langit, di atas langit dunia nih semuanya nih Allah udah tebar kebaikan, cuman kita nggak kelihatan. Di atas dunia ini udah kelihatan, udah Allah nih turunin semua kebaikan-kebaikan nih, rahmat Allah berbagai macam apapun Allah udah turunin. Tapi tinggal kita mau nggak ngambilnya, mau nggak kita raih. Satu, memang nggak kelihatan rahmatnya Allah. Ya kalau kelihatan juga kita berebut juga jamaah mau bagaimanapun. Satu, nggak, karena nggak kelihatan. Kedua, karena memang dosa kita, ya, dosa kita, kesalahan kita ini yang menyebabkan tangan kita nggak sampai ke atas. Ya, walaupun secara jujur wallahualam bisa sampai apa enggak. Orang yang tangannya pendek bisa sampai, karena memang nih dosa kita nih yang menyebabkan tertahan dari itu semua. Makanya kata ulama, tidak ada satu yang paling baik yang kita kerjakan di atas dunia ini bacaan kecuali istighfar. Dosa kita banyak gak? Dosanya apa aja? Dosa bohongin laki. Oh enggak ada. Bang, duit belanja kan udah tadi. Belum. Belum 2 kali. Ya. Banyak macam-macam lah dosa kita. Makanya minimal Nabi aja yang gak punya dosa sehari semalam berapa? 100 kali istighfar. Kenapa kita yang banyak dosanya nggak sanggup sehari semalam 15? Minimal habis sholat 3, kalau 5 kali kan 15. Kenapa kita nggak sanggup kayak begitu? Ini yang menyebabkan izinnya Allah, hidayah dan taufiknya Allah itu Allah nggak berikan kepada kita. Maka cari itu semua dengan banyak, perbanyak kalimat istighfar. Berikutnya lagi, jadi kalau kita bilang kalau kita mampu melaksanakan sholat sunnah itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi kita anggap apa? Sunnah doang. Berarti apa? Allah belum izinkan. Nih coba lihat hadis yang berikutnya nih. Yang tadi saya bilang, ya kalau perkara sunnah kita tahu dalilnya, udah tahu, cuma berat ngelaksanainnya. Wa Muslimun wa Tirmidzi mentahrid hadis an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah sebelum salat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sholatnya nggak berjamaah, umpama baru bangun jam 5, masih bisa nggak sholat sunnah fajar? Bisa apa nggak? Bisa. Ah sibuk gua, udah langsung aja sholat subuh.
Karena nggak kelihatan khairun minad dunya wa ma fihanya ini, maka kita nggak mau. Yang kedua, karena memang Allah nggak izinin kita bisa melakukan sholat sunnah ya 2 rakaat ini nih. Berat jamaah. Hah? Maka ada orang bilang qobliyah subuh ya, tapi ada bilang kalau qobliyah subuh berarti ada ba'diyah subuh ya. Maka orang niatnya gimana? Bilang aja usoli sunnata subhi atau usoli sunnatal fajri ya. Oh, boleh usoli sunnata subhi atau usoli sunnatal fajri. Boleh dua itu niatnya bagaimanapun. Kalau bisa jangan ibu-ibu ini kan nggak berjamaah ke masjid, sholat sunnah aja dulu ya 2 rakaat itu salat subuh, baru sholat subuhnya. Kenapa? Besar manfaatnya yang kita nggak tahu. Begini jamaah, maksud saya nih, kayak kemarin saya khutbah Jumat, yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat, apalagi nih kita di bulan Maulidnya Nabi kan, yang saya bilang bahwa kita cuma ngaku doang umatnya Nabi, kita ngaku doang cinta ame Nabi, tapi perkara-perkara sunnah Nabi kita sulit dan susah ngerjainnya. Makanya kata Nabi kan begitu, manidda'ahuban Nabi, barang siapa yang ngaku cinta kepada Nabi min ghairi ittiba'i sunnati, tanpa mengikuti sunnah Nabi, bahwa kadzab, maka dia termasuk bohong. Minimal apa? Jangan yang susah-susah dah, sholat sunnah aja dah kita kerjain, itu kan sunnah Nabi. Nah, kenapa disebutnya sunnah sholat sunnah rawatib? Karena Nabi nggak pernah tinggalin, baik Nabi lagi di rumah atau Nabi lagi di keluar musafir. Ya, Nabi lagi di rumah atau lagi musafir, nggak pernah tinggalin tuh sholat sunnah rawatib. Artinya apa? Begitu besar banget manfaatnya. Lah kita jangan kan musafir, lagi di rumah aja nggak sholat, apalagi lagi musafir. Kenapa? Karena memang yang saya bilang tadi itu beratnya, karena memang dosa-dosa kita. Itu diantaranya ya. Ini fadilah-fadilahnya kita baca. Berikutnya lagi, wal Baihaqi, Imam Baihaqi mentakhrij hadis an Abi Hurairah, la yuhafidhu ala raqatail fajri, tidaklah yang bisa menjaga ala raqatail fajri, 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar, illa awwabun, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Awwab, orang yang kembali kepada Allah. Artinya apa? Orang yang pengen dekat kepada Allah lah yang paling gampang ngerjain 2 sunnah fajar. Makanya kalau kita pengen disebutnya dekat kepada Allah, bagaimana caranya? Itu salah satunya, kerjain sholat sunnah fajar. Baru kita termasuk orang yang kembali, orang yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat, ini diantara penyebab kenapa doa kita nggak mustajab, kenapa doa kita banyak penghalangnya, kenapa diganggu dengan berbagai macam apa yang kita minta kagak diberikan oleh Allah, karena antara kita sama Allah ini jauh. Maka kalau kita mau awal, mau deket kepada Allah, minimal aja 2 rakaat subuh kita kerjain ya. Dan itu yang paling utama ya, yang paling utama yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ngomong di mana-mana begini jamaah, kita ini kadang, mari sama-sama kita rubah gaya hidup. Gaya hidup itu bukan dari penampilan zahir, bukan dari pakaian, bukan dari aksesoris-aksesoris yang ada. Yang dimaksud oleh saya di gaya hidup mana? Yang begini-begini nih ya, yang dulunya malas sholat sunnah, kerjain sholat sunnah ya. Dari yang nggak mau melaksanakan yang kecil-kecil aja udah, yang gampang-gampang, masuk ke rumah ngucapin salam, nanti mau keluar rumah baca ada doa minimal bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu namanya gaya hidup. Gaya hidup kayak begitu, mau masuk WC, mau keluar WC, mau makan, ini boro-boro baca doa ya, lapar gue, bismillah kagak, Allahumma barik lana enggak juga. Itu gaya hidup namanya. Nanti begini, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan kalau gaya hidup kita nih kayak begini, yang sholat-sholat sunnah kita kerjain, atau yang sunnah-sunnah Nabi yang tadi saya sebutin kita kerjain, nanti baru terasa perubahannya ya, perubahan yang ada pada diri kita. Ini jujur aja jamaah, kita punya duit, punya nggak duit? Punya nggak duit? Bilang kagak, hilang loh. Enggak saya minta, takut amat.
Iya, saya kan tanya nggak banyak, saya nggak nanya banyak atau dikit, saya tanya punya nggak duit? Punya. Iya, mau 5.000 ke, yang penting duit. Yang namanya duit berapa juga. Tapi kenapa hidup kita penuh dengan kebingungan? Ya, kalau orang bilang ya mau ngapain aja susah. Kalau anak muda sekarang bilang apa? Gabut. Ya. Tahu gabut nggak? Oh kan, orang tua ya nggak tahu. Gabung. Oh, gabung tuh jeruk kagak ada airnya, gabung. Gabus. Jadi kan kalau orang hidup kita seperti itu. Ya, kenapa demikian? Satu di antaranya karena memang kita ini jauh dari Allah. Kenapa kita jauh dari Allah? Karena perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu banyak yang kita nggak kerjain. Ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu kan, masya Allah, sholat subuhnya rajin, ya, berjamaah, ya, dan lain-lain sebagainya lah. Kerjaan mereka nggak seberapa, bisa menyekolahin anak yang sempurna. Ya, dan lain-lain sebagainya. Kok kenapa anaknya bisa akur, bisa rajin, bisa nurut? Itu kan salah satu penyebabnya hal-hal yang kayak begini nih. Maksud saya itu hal-hal yang kayak begini yang menyebabkan membawa daripada kebaikan. Dampaknya bukan kepada kita doang, tapi kepada anak turunan kita. Saya udah sekolahin, saya udah taruh di pengajian, bahkan saya taruh pesantren, anak masih bandel juga. Jangan salahin dia, salahin kita karena kurang dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya nih dikatakan oleh Nabi, tidaklah ada orang yang bisa menjaga 2 rakaat sholat sunnah fajar illa awwab, kecuali orang yang dekat kepada Allah. Ya, itu mulai ntar subuh dah, ya. Tapi kalau bangun jam 5, kalau bangun setengah 6, lewat lagi. Jangan udah sebelum sholat subuh udah keluar, udah subuh hilang waktu subuhnya. Ya, makanya diantaranya demikian jamaah. Berikutnya wa Abu Daud wa Tirmidzi mentahrid hadis anhu dari Abi Umamah. Idza shalla ahadukum raqatail fajri. Apabila telah selesai, ini jarang kita kerjain nih yang begini nih, ya. Dulu kalau saya masih di pesantren ngerjain juga nih dulu. Idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang di antara engkau, raqatail fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Setelah salat sunnah 2 rakaat fajar, falyataji' ala janbihil aiman, maka berbaringlah dengan lambung sebelah kanan, tidur begini. Ya, tapi ngadep kiblat. Kalau kiblatnya sono begini dia tidur. Miring, ini apa namanya istilahnya? Ini tangan jadi kayak bantal begini, diginiin. Bukan tidur benar tidur, cuma sekedar buat toji itu berbaring sebentar, ya. Selesai kira-kira 1 menitan, bangun udah, duduk lagi, siap-siap buat sholat subuh. Kenapa tujuannya begitu? Itu kan tidurnya kayak orang mati, ya kan? Kalau orang mati kan kita miringin kan, miringin ngadep kiblat. Jadi satu hikmahnya salah satunya apa? Bahwa kita ingat akan kematian, makanya disuruh sunnahnya kayak begitu. Tapi kalau buat kita jangan dah, bablas ntar tidur terus lagi jadi, ya. Tiduran tadi lagi apa namanya, habis sholat sunnah fajar tiduran nungguin qomat, ya. Tapi sunnahnya seperti itu, ya. Kalau bisa, ya sebentar doang udah, jangan pakai bantal. Jadi ini tangan jadiin bantal. Ya tangan kita gitu jadi bantal, miring tapi ya miring begini, tapi miring ke kanan, pakai lambung sebelah kanan, bukan tangan kiri ya, kayak orang ngadep kiblat. Jadi orang mati yang sedang mau ngadep kiblat, yang kalau dia di liang lahat seperti itu diantaranya. Sunnah juga kayak begitu. Berikutnya wal Baihaqi, Imam Baihaqi an Aisyah radhiyallahu an, nikmat suratani, ya, senikmat-nikmatnya 2 surah. Huma, yang mana 2 surah ini, yaqra'ani, dia baca fi raq'ataini, pada 2 rakaat salat sunnah qoblal fajri, sebelum subuh salat sunnah fajar. Apa 2 surah yang dibaca pada waktu salat sunnah fajar? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, itulah gacoan kita ya.
Jadi rokat pertamanya kuliah, rokat keduanya kulhu. Sunnah bagus juga, ada manfaat-manfaatnya. Tapi di kitab ini nggak disebutin. Tapi manfaatnya begitu besar. Berikutnya lagi, wa ibnu sunni an walad abil malih, anak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini. Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan, artinya nggak panjang-panjang bacaannya. Bacaan surahnya, bacaan zikir-zikirnya, Nabi nggak panjang-panjang. Setelah Nabi melaksanakan 2 sholat sunnah rakaat, summa sami'tuhu, kemudian saya mendengar Rasulullah yaqulu, membaca, wa huwa jalisun, sedangkan Rasulullah masih dalam keadaan duduk. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Ini sholat sunnah fajar nih, bacaannya sunnah. Setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuhnya, baca doa ini, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nari salasa marrat. Bacanya 3 kali ya. Doanya udah gampang itu artinya ya. Allahumma rabba Jibril, ya Allah yang Tuhannya malaikat Jibril, wa Israfila, Tuhannya malaikat Israfil, wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika, saya berlindung kepadamu ya Allah, minan nar, daripada api neraka. Bacanya salah sama 3 kali. Itu doa. Hafal? Ikutin aja yang tadi tuh, Jibril, Israfil, Mikail, Muhammad ya. Jibril, Israfil, Mikail, Nabi Muhammad. Udah, terakhirnya a'udzubika minan nar ya. Apa? Jibril, Mikail, Israfil dulu. Jibril, Israfil, Mikail, Muhammad ya. Ngambil berkahnya aja kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibrila wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Ntar mulai subuh dah tuh, habis sholat sunnah fajar, baca doa ini ya, insya Allah. Jangan enggak, maksudnya begitu jamaah. Nanti ya enggak seminggu, enggak sepekan 2 pekan, enggak sebulan 2 bulan, nanti berasa perubahan dalam hidup kita nih, bakal berasa. Kalau hal-hal yang begini kita langgengin, berasa. Ya mohon maaf, ini semua kita punya masalah masing-masing. Betul apa enggak? Iya. Nah, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, ya selain kita usaha, kita ikhtiar, jalannya mana? Deketin diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Yang kayak begini. Kita nggak tahu, ya. Jalan seperti apa atau apa namanya Allah berikan kepada kita nih kemudahan seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Ya, kayak Nabi Musa mau diangkat menjadi Rasul aja, Nabi Musa nggak nyangka kalau dia lagi mau diangkat menjadi seorang Rasul. Sedangkan beliau dalam keadaan apa? Kebingungan, lagi nyasar. Ya, tahu-taunya apa? Pada waktu dia lagi bingung di situ, Allah angkat dia menjadi Rasul. Nah, kita begitu juga. Kita punya masalah, kita punya problem dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam hidup bertetangga dan lain sebagainya. Apa nih jalan keluarnya? Banyakin sholat sunnah ini, banyakin baca doa tadi habis subuh. Insya Allah ada aja jalan keluar nanti. Kita nggak tahu, betul. Ya, ada masalah ekonomi, ada yang masalah ekonomi. Ya Allah, nyari duit sono susah, ini susah. Nggak masalah ekonomi, ame anak, nggak ame anak, ame saudara, nggak ame saudara, ame tetangga, nggak ame tetangga, ame penyakit, kan begitu ya, ada aja dah. Nah, jalan keluarnya hal-hal yang kayak begini kita deketin ya. Berikutnya lagi, Masya Allah nih ya, tinggal kemauan kita doang. Makanya mohon maaf jamaah, niatin dari sekarang, saya niat mulai tar subuh nih
pengen sholat sunnah, fajar, dan baca doa tadi. Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika. Ada orang begini, kan Ustaz kita minta berlindung dari api neraka. Itu di akhirat. Api neraka akhirat, api neraka dunia apa? Bala, musibah. Itu namanya api neraka dunia. Kalau api neraka akhirat, ya api neraka jahanam. Itu api neraka beneran. Kalau di dunia ini nggak mungkin Allah turunin api neraka. Api neraka yang ada di dunia apa? Musibah, bala, apapun yang ada pada diri kita. Ini namanya musibah. Nah, bagaimana cara berlindungnya? Itu dari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Makanya ada orang bilang, kok kita minta berlindung kepada api neraka? Kenapa kita mintanya apa? Bisa terbebas dari ini. Dunia itu bagian daripada dunia, azabnya dunia kayak begitu. Kalau zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad baru turunnya azab. Tapi setelah Nabi Muhammad, karena rahmatan lil alamin ini, nggak mungkin turun azab. Turunnya apa? Musibah yang Allah timpakan kepada diri kita semua. Makanya banyakin baca-baca hal yang demikian. Berikutnya, wa Abu Daud wa Tirmidzi mentakhrid hadis an Abi Habibah, man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang menjaga sholat sunnah 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Boleh ngerjainnya 4, artinya 4 rakaat langsung. Boleh 2, kecuali kalau sholat sunnah malam nggak boleh 4. Kalau sholat sunnah malam harus 2. Tapi kalau sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari boleh 4 langsung. Cuma bedanya kalau 4 langsung nggak pakai tahiyat awal. Jadi harusnya rakaat kedua tahiyat awal nih nggak pakai, langsung aja diri. Ya, bedanya di situ. Tapi kalau mau abdolnya memang 2 salam bagusnya, dan pahalanya lebih besar. Cuma kadang-kadang begitu kita malas, udah salam capek dah gue. Kalau niatin 4 rakaat boleh langsung silakan, cuman nggak pakai tahiyat. Kalaupun malas, Pak Bu, duduk aja udah. Boleh nggak? Sholat sunnah sambil duduk? Boleh. Orang sholat sunnah, kalau sholat fardu boleh, wajib diri kalau kita mampu. Tapi kalau sholat sunnah kita mampu, boleh duduk, sambil duduk aja udah. Allahu Akbar, tar sujudnya rukunya segini, tar sujudnya baru sujud beneran sebawahnya. Tar Allahu Akbar lagi. Paling orang kate, apa itu orangnya? Sakit kali dengkulnya, udah kopong kali ya. Paling orang ngomong begitu doang. Ya, kudu amat ya, penting kita salah sunnah kan begitu. Lah kok pantas sudah tua dia, naik tangga aja udah goyang. Tangganya goyang. Tuh, jadi boleh 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Apa manfaatnya kalau orang ngerjain 4 zuhur sebelum dan sesudahnya? Haramallahu 'alan nar. Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Yang sering saya bilang jamaah, kita ini nggak ada jaminan masuk surga, kita lebih condongnya ke neraka. Kan begitu, betul apa enggak? Kita nggak ada jaminan. Nabi bukan, Rasul bukan yang dijamin. 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah juga bukan. Artinya apa? Nggak ada jaminan kita masuk surga. Ya, kita malah condongin neraka. Coba diajak ngaji susah, udah dikasih martabak. Berbos segala itu. Setiap minggu, setiap malam minggu makan martabak. Ya. Yang gampang ditelepon itu doang, iya mah. Mohon maaf, tapi emang itu kenyataannya. Tapi susah, coba diajak jalan-jalan. Orang anak bilang, kemarin Tat libur dulu, kenapa pada mau jalan-jalan? Banyak tak, yang ngaji kalah. Anak yang ngomong, buat saya cuma nanya doang. Ya, giliran ngaji pada nggak mau datang kan begitu. Artinya apa? Nggak ada jaminan kita selamat daripada api neraka. Maka kalau kita kerjain boleh. Artinya gini jamaah, kalau saya nih ngajarin mana-mana, ngajarin orang nih, saya bilang begini, kalau yang kita bisa mana nih, yang paling utama ini dulu kita kerjain. Ntar udah sebulan kita bisa istiqomah, nggak kita tinggalin, baru tambah lagi. Kalau semuanya sekaligus jamaah berat.
Ya, oh saya mau mudah wae sholat sunnah subuh dulu. Silakan sholat sunnah subuh dulu. Sebulan 2 bulan udah nggak pernah kita tinggalin, baru nambahin lagi nanti. Nah, itu diantaranya hal yang begitu. Ini biar tahu manfaatnya aja ya. Sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur, kalau 4 rakaat dijamin oleh Allah selamat daripada api neraka. Wa Ahmad wa Abu Daud an Abdillah al-Muzanni sallu qabla al-maghrib. Ini sholat sunnah sebelum maghrib berarti ini manfaatnya. Sholatlah kau sunnah sebelum maghrib rakaataini 2 rakaat. Liman sya'a, bagi orang yang berkehendak yang mau. Ya, kenapa? Karena berat juga jamaah. Ya, itu di sini nggak disebutin manfaatnya sholat sunnah. Wa Abdul Razzaq an Makhul mursalat, hadisnya hadis mursal. Man shalla ba'dal maghribi rakaataini. Barang siapa sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat. Nah, ini jamaah. Syaratnya tapi nih. Qabla ayyatakallama, sebelum dia ngobrol, sebelum dia ngomong, sebelum dia berkata-kata sama orang lain. Kalau zikir beda. Habis salam, habis sholat maghrib kita zikir dulu, hampir baca doa. Kalau nggak ngobrol sama orang, nggak nanya apa-apa. Nah kalau dia sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, sebelum dia ngomong sama orang, kata bata fi illiyin, maka orang 2 rakaat itu akan dicatat di dalam surga Iliyin. Ya, itu salah satu nama surga Iliyin. Dicatat oleh Allah orang tersebut namanya ada di surga Iliyin. Artinya apa? Jaminan kita masuk surga. Cuma apa? Sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, tapi jangan ngobrol, jangan ngomong. Ya, kalau baca wirid gak ada masalah. Dicatat 2 rakaat itu oleh Allah nama orang tersebut fi illiyin, di dalam surga Illiyin. Masya Allah. Wal Baihaqi an Huzaifah ta'ajjilu raka'ataini ba'dal maghrib. Segeralah melaksanakan 2 rakaat salat sunnah setelah maghrib, litarfa'a, supaya 2 rakaat itu diangkat oleh Allah ma'al amali, bersama dengan amal-amal yang lainnya. Ya. Jadi artinya apa? Setelah wirid jangan ngapa-ngapain, langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ya, supaya sholat itu diangkat oleh malaikat menghadap kepada Allah. Satu lagi saya baca. Wa Ibnu Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatil maghrib, apabila beliau selesai salat maghrib, salat fardu maghrib, yadkhulu baitahu, beliau masuk ke dalam rumahnya, fayusolli rakaataini, kemudian dia salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat, summa yaqulu, kemudian dia membaca doa, fima yad'u, di antara doa yang Nabi baca apa? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang suka membolak-balikan hati, ya, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Masya Allah. Ini diantara doa-doa yang boleh juga dibaca seperti ini aja. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan ini ya tinggal kita pilih aja dah, mana yang perlu kita kerjain, mana yang tidak, yang mana yang kita nanti dulu. Minimal kalau yang paling baik entar sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh 2 rakaat itu yang paling baik kita kerjakan. Wasaikhon wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Mohon maaf jamaah, capek, masih capek saya, kayaknya nggak enak badan. Cukup ya, sampai sini dulu. Ada mau nanya? Kalau awabin itu kan habis maghrib. Itu sholat sunnah awabin. Iya, yang 6 rakaat. Iya, nah dia nih minggu depan